Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Beni Habibie MPD, selaku Direktur PPG Universitas Pancasakti Tegal. Yang terhormat Ibu Neni Hendariati MPD, selaku Dosen Pembimbing Penelitian Tindakan Kelas. Yang terhormat Bapak Muhammad Arifin SPD, selaku Guru Pamong Penelitian Tindakan Kelas. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Utakari Amana MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tegal. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peserta, seluruh pihak yang terlibat dalam seminar nasional ini. Perkenalkan, saya Laili Nur Marwati, mahasiswa PPG Prajabatan Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Selama 10 menit ke depan akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Pembelajaran Diferensiasi dalam Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Ekonomi Peserta Didik Kelas 10-2 SMA Negeri 4 Tegal. Ada 5 pokok bahasan penting yang akan dibahas dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, bab 1 ada latar belakang, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian di bab 5 ada simpulan. Latar belakang penelitian ini bahwa pembelajaran paradigma baru memberikan pengalaman bermakna bagi saya dalam praktek pembelajaran di kelas. Sebelum pembelajaran paradigma baru, saya melihat temuan atau melihat beberapa fenomena, yaitu Indonesian children in school but not learning. Artinya banyak anak bersekolah tetapi sedikit yang belajar. Perlahan fenomena ini bergeser pada praktik pembelajaran paradigma baru. Dalam implementasinya ada beberapa miskonsepsi pendidikan yang harus dirubah, yaitu belajar hanya untuk ujian, idealnya belajar untuk memahami materi. Kendali belajar hanya pada guru, idealnya kendali belajar ada pada guru dan siswa. Guru menganggap kemampuan siswa semua sama, idealnya guru perlu menyadari bahwa setiap siswa unik memiliki kemampuan yang berbeda. Belajar hanya menghafal dan menggunakan rumus. Belajar tidak hanya menghafal, tetapi bisa dengan melihat, mengamati, mendengarkan, dan berpraktik langsung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas 10-2 SMA Negeri 4 Tegal, minat dan hasil belajar peserta didik rendah yang berdampak pada hasil belajar yang kurang maksimal. Hal ini terjadi karena pada saat observasi, peneliti menemukan bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung, beberapa peserta didik hanya menulis atau menggambar kartun ketika guru sedang menerangkan materi di kelas. Peserta didik ada yang berpindah-pindah tempat ketika guru sedang menerangkan pembelajaran di kelas. Kemudian peserta didik ada yang sering ngobrol sendiri ketika guru sedang menerangkan pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, model dan media pembelajaran yang kurang bervariatif. Peserta didik lebih senang membicarakan topik di luar pembelajaran. Guru membutuhkan metode pembelajaran yang memberikan kebebasan pada peserta didik untuk memilih kegiatan yang sesuai kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam proses belajar belum maksimal. Hasil belajar menunjukkan jumlah peserta didik yang sudah tuntas hanya 46%, sedangkan peserta didik yang belum tuntas mencapai 54%. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. Rumusan masalahnya, apakah penerapan metode pembelajaran diferensiasi ini dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik di kelas 10-2 SMA Negeri 4 semester genap tahun pelajaran 2022-2023? Tujuan penelitiannya adalah meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran ekonomi di kelas 10-2 SMA Negeri 4 Tegal dengan metode pembelajaran diferensiasi. Kemudian kajian pustakanya, yang pertama pembelajaran ekonomi. Menurut Widodo, yaitu pelajaran yang ditempuh kelas 10 SMA memuat fenomena empirik peristiwa ekonomi. Minat belajar dapat diartikan sebagai salah satu unsur penggerak motivasi seseorang. Ciri-ciri peserta didik yang berminat belajar atau memiliki minat yang tinggi dalam proses belajar menurut Slameto adalah peserta didik yang memiliki ketertarikan secara terus-menerus, suka dan senang dalam proses pembelajaran, aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian hasil belajar
yaitu perubahan individu yang belajar yang membentuk kecakapan diri. Menurut Bloom, ada 3 ranah, yaitu ada kognitif, afektif, serta psikomotorik. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian, pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, adalah pembelajaran yang menciptakan suatu kelas beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses ide, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian tindakan kelas ini, ada beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin dan Nurmi tentang pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir Kamal pada tahun 2021 tentang implementasi pembelajaran diferensiasi dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Eni Sumarni pada tahun 2023 tentang upaya meningkatkan minat belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada kondisi awal ditemukan permasalahan minat dan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi rendah. Kemudian dilakukan proses penelitian yaitu penerapan metode pelajaran diferensiasi pada penerapan siklus 1 dan siklus 2 yang diharapkan pada kondisi akhir hasilnya akan meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Metode penelitian pada penelitian tindakan kelas ini yaitu subjek penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 10-2 di SMA Negeri 4 Kota Tegal semester genap tahun pelajaran 2022-2023 yang berjumlah 35 peserta didik dengan 19 peserta didik perempuan dan 16 peserta didik laki-laki. Tempat penelitian ada di kelas 10-2 SMA Negeri 4 Tegal. Waktu penelitian yaitu 2 bulan sejak 13 Maret sampai dengan 16 Mei tahun 2023. Teknik pengumpulan data, tes dan non-tes, teknik analisis data dengan cara kualitatif yang didukung data kuantitatif. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah adanya peningkatan minat belajar peserta didik. Ditetapkan indikator keberhasilannya jika secara klasikal peserta didik telah mencapai skor 3, artinya minat belajar peserta didik dalam kategori baik. Peningkatan hasil belajar peserta didik apabila hasil belajar klasikal yang telah tuntas belajar atau mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 sesuai dengan KKM dalam satu kelas mencapai 80%. Prosedur penelitian ini yaitu perencanaan, tindakan, observasi, kemudian refleksi. Begitu juga pada siklus 2. Kemudian perbaikan dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus 1, setiap kelompok diberikan lembar LKPD sesuai dengan gaya belajarnya. Ada kelompok auditori, visual, kemudian kelompok kinestetik. Kemudian konten materi siklus 1 menggunakan PowerPoint dan video. Peserta didik mengerjakan LKPD sesuai dengan gaya belajarnya. Perubahannya atau perbaikannya yaitu kegiatan inti pada pembelajaran siklus 2, guru lebih menekankan pada penggunaan diferensiasi konten agar peserta didik lebih memahami materi yang diberikan. Hal ini berbeda dengan kegiatan inti siklus 1, di mana guru hanya menekankan pada penerapan diferensiasi produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan minat belajar pada pembelajaran yang diterapkan sebelumnya dengan rata-rata nilai prasiklus 1,7, siklus 1 2,7, dan siklus 2 adalah 3,7. Kemudian hasil belajar, nilai rata-rata hasil belajar peserta didik, peningkatan dengan rata-rata nilai prasiklus 59, siklus 1 72, dan siklus 2 adalah 82. Pada siklus 1 jumlah peserta didik yang tuntas 57%, kemudian siklus 2 43%, dan siklus 3 mencapai 83% peserta didik yang tuntas. Hal ini dapat dilihat pada tabel analisis data hasil belajar peserta didik. Dapat diketahui perbandingan presentasi ketuntasan hasil belajar peserta didik mulai dari tahap prasiklus hingga siklus 2 pada tahap prasiklus menuju siklus 1, ketuntasan hasil belajar peserta didik dalam satu kelas naik 11%. Kemudian pada tahap siklus 1 menuju siklus 2, presentasinya naik menjadi 26%. Simpulan pada penelitian tindakan kelas ini bahwa penerapan metode pembelajaran diferensiasi dalam pelajaran ekonomi dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Peningkatan minat belajar peserta didik dari prasiklus ke siklus 2 yaitu 1,7. Kurang berminat,
menjadi 3,7 sangat berminat pada siklus 2. Secara klasikal, peningkatan ketuntasan hasil belajar dari prasiklus yang hanya 46% menjadi 83% pada siklus 2. Saran dalam penelitian tindakan kelas ini, guru sebaiknya lebih menekankan diferensiasi konten daripada diferensiasi produk agar peserta didik lebih memahami materi. Guru perlu menyiapkan penilaian berkelanjutan untuk merefleksikan, merespon kebutuhan belajar peserta didik. Berikut adalah dokumentasi dari penelitian tindakan kelas. Pada sebelah kiri atas ada kelompok peserta didik dengan gaya belajar auditori sedang mendengarkan berita podcast. Kemudian pada gambar sisi kanan atas ada kelompok belajar peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, yaitu sedang bermain peran atau berpraktek langsung dalam menjelaskan ciri-ciri uang palsu dan uang asli. Kemudian pada gambar yang paling bawah ada kelompok peserta didik dengan gaya belajar visual sedang mengamati gambar di dalam ponsel mereka. Ya, dari penelitian tindakan kelas ini, saya belajar bahwa tugas utama guru bukan hanya mengajar, melainkan terus belajar, berusaha membantu murid meraih mimpinya. Saya bangga menjadi guru dan keputusan terbaik saya adalah memilih berprofesi sebagai guru. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.